Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Zikri dari LPTK Unwahas Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25606061515. Di sini saya mengambil video praktek mengajar di SMP Negeri 3 Lasem dengan model pembelajaran PBL dengan materi iman kepada hari akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Belum pembelajaran, kita berdoa dulu ya nanti. Untuk doanya dipimpin biasanya ketua kelas ya. Coba untuk ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Ayo dimulai. Perhatian, siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadat ya rabbal alamin. Ya, sebelum pembelajaran saya ingin mengabsen anak-anak dulu ya. Untuk absen. Saya absen, angkat tangan ya yang saya panggil. Abdul Azmi, Abdurrahim, Azifah, Cantika, Dava, Zakiyah, Eka, Hiliatus Zakiyah, Muhammad Aditya. Ya, masih ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya. Berarti tidak ada yang absen. Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua. Untuk selanjutnya, kalian ini seorang pelajar, ya, seorang pelajar harus giat belajar. Sebagaimana perintah agama, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kalian digendong ibu kalian sampai kalian meninggal. Ya, itu. Jadi untuk menuntut ilmu itu ada lagi yang mewajibkan. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, wajib itu. Ya. Maka dari itu semangatlah untuk mencari ilmu. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, coba saya ingin tahu pemahaman kalian, pengertian iman kepada hari kiamat. Tahu apa pengertian iman kepada hari kiamat? Gimana? Percaya adanya. Coba kamu percaya adanya hari akhir atau pembalasan. Iman kepada hari akhir. Ya. Percaya adanya hari pembalasan, sama. Itu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Terus sekarang, kalau pengertian hari kiamat sendiri apa? Pengertian hari kiamat. Hari hancurnya alam semesta, itu namanya hari kiamat. Kalian sudah tahu. Anak-anak,
kemarin kalian sudah saya ajari tentang kiamat sugro. Ya. Untuk kiamat sugro, pengertiannya kemarin adalah kiamat kecil. Jadi kiamat sugro artinya kiamat kecil. Maksudnya apa? Kiamat kecil yaitu peristiwa di mana yang menimpa sebagian makhluk. Peristiwa yang menimpa sebagian makhluk itu namanya kiamat kecil. Itu namanya kiamat kecil atau kiamat sugro. Nah, untuk kiamat kecil itu ada tanda-tandanya. Kemarin sudah saya terangkan tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Ya, mulai banyaknya perzinahan, terus banyak kemaksiatan, ya, terus banyak minuman-minuman keras, banyak masjid-masjid yang dibangun begitu megah, tapi tidak ada penghuni jamaahnya. Itu tanda-tanda kecil dari kiamat. Dari tanda-tanda kecil tadi, kalau semuanya sudah ada di dunia ini, sudah muncul semua, maka nanti akan muncul tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar kiamat. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari, ya, tentang tanda-tanda besar kiamat. Nah, untuk itu kamu lihat dulu tujuan pembelajarannya untuk nanti. Tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian pelajari yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kiamat kubro. Ya, kalian harus tahu apa pengertian dari kiamat kubro. Nanti saya terangkan. Terus yang kedua, kalian harus tahu tanda-tanda dari kiamat kubro. Ya, tanda-tanda kiamat kubro itu apa saja? Ada juga banyak tanda-tanda kiamat kubro. Terus yang ketiga, ada tahapan kehidupan setelah kematian. Kita ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran intinya. Ya, kita ice breakingnya tepuk semangat biar semangat. Tepuk semangat. Ya, jangan duduk. Kita lanjut. Tadi kalian sudah tahu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke materi inti. Ya. Nah, untuk pengertiannya kalian bisa lihat di layar LCD. Hari akhir adalah hari di mana hancurnya alam semesta. Ya, hancurnya alam semesta atau hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Itu pengertian dari hari akhir. Nah, untuk hari akhir ini penyebutannya banyak sekali. Ini di sini saya cuma sebutkan 3. Ada hari kiamat, yaumul kiamah, ada yaumul hisab, ada lagi yaumus sa'ah, ada lagi yaumul mizan, juga banyak lagi. Itu penyebutan dari hari kiamat atau hari akhir. Jadi semuanya ketika hari kiamat itu semua makhluk akan mati. Ya, akan hancur tanpa kecuali. Yang masih ada cuman Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang masih ada. Ya, jadi semuanya akan hancur, semuanya akan mati, akan binasa ketika hari kiamat. Nah, ini tanda besar hari kiamat. Ada beberapa tanda besar, yaitu matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat, itu ada tanda-tanda kiamat besar yang lain. Di antaranya, yang pertama, itu ada munculnya Dajjal. Akan diturunkan Nabi Isa. Nabi Isa turun. Ya, Nabi Isa turun. Nabi Isa turun, ini tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk membunuh Dajjal. Nah, setelah Nabi Isa turun, ya, Nabi Isa turun, itu Dajjal sudah dibunuh, itu muncul makhluk yang namanya Ya'juj Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj. Dari yang saya terangkan ini, coba kalian renungkan. Ya, renungkan.
banyak sekali di sekitar kalian, ya, banyak sekali di sekitar kalian orang-orang Islam, dia itu percaya tentang adanya hari kiamat. Pemuda-pemuda percaya adanya hari kiamat. Ya. Tapi mengapa? Dia katanya iman kepada hari kiamat, percaya dengan hari kiamat, tapi mengapa dia banyak sekali melakukan kemaksiatan, tidak mau melakukan ibadah, meninggalkan ibadah. Nah, itu penyebabnya apa? Katanya dia iman kepada hari kiamat, tapi mengapa dia meninggalkan ibadah, banyak melakukan kemaksiatan. Nah, ini nanti yang akan kalian diskusikan tentang fenomena ini. Tugas kalian nanti saya buat kelompok, nanti kamu diskusikan bagaimana akar masalah itu. Permasalahan yang saya sebutkan tadi itu permasalahannya apa? Kok banyak sekali orang-orang Islam meninggalkan ibadah, banyak yang melakukan kemaksiatan padahal dia percaya adanya hari kiamat. Nah, untuk itu nanti diskusikan. Sebelum kalian diskusikan, saya bagi kelompoknya dulu. Ya. Untuk kelompoknya sudah saya bagi. Saya sebutkan untuk kelompok 1, nanti kelompok 1 bagian sini, kelompok 2 bagian sini, kelompok 3 sana, kelompok 4 sana. Ya, saya bagi kelompoknya, nanti setelah saya bagi kelompoknya, nanti kalian langsung membuat kelompok. Ya. Untuk kelompok 1, Eka Fitria Aska, mana? Eka, ya. Aisyah, Abdurrahim. Terus untuk kelompok 2, saya sebutkan saja, Azifah, Chandra, Davin, Aditya, Zakiyah. Ya, sudah semua ya. Nah, ini nanti saya bagikan tugas kalian diskusikan apa yang saya tanyakan tadi dengan kelompok kalian. Tugas kalian, perhatikan, tugas kalian yaitu mendiskusikan tentang fenomena yang terjadi di sekitar kalian, yaitu banyak pemuda Muslim yang katanya beriman kepada hari kiamat, tapi mengapa mereka masih berbuat maksiat, ya, banyak yang meninggalkan ibadah. Kalian cari akar masalahnya, terus cari solusinya. Paham? Paham? Kok? Ya sudah, diskusikan. Ini untuk tahap-tahapnya kamu pahami dulu. Ya, terus itu nanti kamu terapkan fenomena yang ada di masyarakat, banyaknya orang yang melakukan maksiat, meninggalkan dosa, kamu hubungkan dengan iman kepada hari kiamat. Tuh. Pokoknya intinya nanti dihubungkan dengan hari kiamat, kejadian-kejadian hari kiamat seperti Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar sampai Yaumul Mizan itu ya. Nanti didiskusikan, setelah itu maju presentasi. Coba untuk kelompok 1. Mana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oh, kalau sudah sini kumpulkan tugas kalian. Nanti presentasi. Untuk yang presentasi dulu kelompok 1 dulu ya. Ya, presentasi maju. Nanti kalau sudah presentasi, kertasnya diserahkan saya hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Seperti yang kalian ketahui, banyak pemuda mengakui beriman kepada hari akhir.
Tapi mengapa pemuda muslim enggan beribadah dan melakukan maksiat? Jawab, maraknya perilaku negatif di tengah pengakuan iman kepada hari akhir dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama, yaitu salah satunya adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan yang tidak mendukung keimanan bisa membuat seseorang kehilangan arah dan terpengaruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Jika di sekitarnya banyak orang yang jauh dari nilai agama, maka iman seseorang bisa ikut melemah. Kurangnya pengawasan keluarga juga membuat remaja mudah terbawa arus pergaulan bebas. Karena itu, lingkungan yang baik dan religius sangat penting agar keimanan kepada hari akhir tetap terjaga. Solusi untuk mengatasi hal tersebut, bagi orang tua mengawasi pergaulan anak, memilih lingkungan yang sehat bebas maksiat, memperdalam ilmu agama untuk mengetahui balasan dari perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia, yang bisa juga disebut yaumul jaza. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kurangnya pendekatan diri kepada Allah, misalnya jarang sholat, tidak membaca Al-Quran, atau jarang berzikir. Terlalu cinta dunia, lebih sibuk mengejar kesenangan dan harta. Pengaruh lingkungan buruk, teman, atau media yang mendorong perbuatan maksiat. Solusinya, rajin beribadah dan menjaga sholat 5 waktu, menjauhi maksiat dan pergaulan buruk. Selalu bersyukur dan sabar dalam setiap keadaan. Sekian dari kelompok kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, maraknya perilaku negatif di tengah pengakuan iman kepada hari akhir dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama, yaitu salah satunya adalah perilaku atau budaya yang hedonisme, gaya hidup yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan duniawi sebagai tujuan utama hidup, yang mencari kepuasan dan kenikmatan tanpa batas, tanpa memikirkan konsekuensinya jarak panjang. Solusinya adalah menghindari perilaku atau budaya yang hedonisme dan pemberian arahan dan bimbingan keagamaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi semuanya sudah maju semua, mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Sekarang saya mau mengevaluasi hasil diskusi kalian. Ya. Untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 1, akar masalah yang kalian diskusikan itu intinya adalah pengaruh lingkungan. Ya. Kelompok 1 ini mengambil akar masalah pengaruh lingkungan. Nah, dari akar masalah pengaruh lingkungan ini benar. Jadi salah satu dari faktor kenapa seseorang itu enggan banyak melakukan kemaksiatan, enggan melakukan ibadah, ini adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini sangat berpengaruh untuk keimanan seseorang. Kamu lihat, kalau lingkungan tadi termasuk lingkungan yang baik, maka akan mengaruhi seseorang itu menjadi baik. Tapi kalau lingkungan yang buruk, maka akan terpengaruh menjadi jelek nanti karakternya. Untuk solusinya bagaimana? Dari kelompok 1, solusinya adalah memilih lingkungan yang sehat, bebas maksiat. Benar. Untuk kelompok 2, kita evaluasi. Untuk kelompok 2, ini akar masalahnya, kelompok 2, ini tentang lemahnya iman. Ya. Tentang lemahnya iman. Ini benar.
bisa juga. Jadi seorang yang lemah imannya, ya, lemah imannya, apalagi dia percaya, dia mengatakan percaya dengan hari akhir, kalau imannya lemah, ya, imannya lemah, cuman percaya saja, tidak meresap ke dalam hati. Tapi kalau dia percaya, ya, percaya terhadap hari akhir, meresap ke dalam hati, terus ditunjukkan dengan apa? Perbuatan, ya, perbuatan, itu berarti dia sangat yakin tentang adanya hari akhir, berarti imannya kuat, ya, imannya kuat. Nah ini benar, kalau imannya lemah sedikit saja maka akan goyah. Solusinya yaitu harus banyak-banyak mengingat bahwa dunia ini akan hancur sementara. Dunia ini sementara, tidak selamanya berada di dunia ini. Akan ada kematian, akan ada hari kiamat. Nah itu solusinya. Kalau dia mengingat kejadian itu, maka dia akan sedikit meninggalkan kesibukan dunia untuk mencari harta dunia. Jadi pas waktu ibadah dia akan beribadah. Ingat dengan adanya hari kiamat dia akan beribadah. Nah itu solusinya. Nah, demikian evaluasinya. Saya evaluasi tadi bagus semua. Ya, sesuai dengan tema. Apa yang kalian berikan itu sesuai dengan tema. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum menutup ini, saya mau merefleksi tentang kegiatan hari ini. Ya. Tadi kalian melakukan pembelajaran, apakah menyenangkan? Menyenangkan? Bahagia? Paham materi yang diajarkan? Ya, terima kasih. Terus sebelum doa, saya ingin mengetahui kemampuan pengetahuan kalian, maka saya akan mengadakan asesmen sumatif atau tes tertulis. Ini nanti kamu jawab, ya, jawab. Setelah itu kamu kumpulkan kepada saya. Ya, ada beberapa soal, kamu jawab. Pak, doa. Sudah semua? Sudah? Sudah, coba kumpulkan sini. Saya ambil saja. Nah, untuk sebelum doa, saya mau menyimpulkan dari pembelajaran tadi bahwa iman kepada hari kiamat itu harus dimiliki setiap orang Islam. Karena apa? Karena termasuk salah satu rukun iman. Ya. Selain itu, iman terhadap hari akhir ini bisa membuat seseorang mempunyai karakter. Ya. Akan ingat akan hari akhir. Kalau dia ingat hari akhir, maka dia akan selalu melakukan ibadah. Ya. Dia akan meninggalkan kemaksiatan. Makanya ini termasuk fungsi iman kepada hari akhir. Kesimpulannya, iman pada hari akhir ini merupakan sesuatu yang perlu kalian pahami. Selain kalian pahami, juga harus kalian implementasikan dalam bentuk sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama seperti biasanya. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih atas perhatiannya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah.